Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa dan seluruh pemirsa yang mendengarkan pada materi ini yang saya hormati, mari kita buka pembelajaran pada sesi kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Semoga dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pertemuan kali ini judulnya adalah konsep pendidikan pesantren bermutu. Bagaimana sebenarnya konsep pendidikan pesantren? Yang dikatakan bermutu itu seperti apa? Ini review dari makalah yang ditulis oleh Mia Favorita di kelas materi kepesantrenan. Pendidikan bermutu adalah kemampuan institusi pendidikan melahirkan sumber daya manusia yang bermutu. Ciri sumber daya yang bermutu adalah manusia yang memiliki kemampuan prakarsa, kerja bersama, kerja tim, pelatihan kesejawatan, penilaian, komunikasi, penarahan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penggunaan informasi, perencanaan, keterampilan belajar, dan keterampilan multibudaya. Sebenarnya secara sederhana ya, konsep pendidikan pesantren itu yang berlaku di pendidikan pesantren itu adalah pendidikan model pembelajaran yang berlaku yang pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya pendidikan pesantren itu bermula dari pemondokan ya, asrama, mondok, kemudian orang itu belajar di masjid, belajar di surau, kemudian di situ berkumpul sama kiai. Apa yang ditekankan di pendidikan pesantren? Metode pembelajaran serta pendekatan pembelajaran. Itu saya katakan bahwa metode itu kan hanya cara ya. Apakah metode mengalahkan materi? Tidak. Itu wasilah. Tetapi yang terpenting dalam pendidikan pesantren itu bagaimana dalam proses pembelajaran dan pendidikan pesantren itu yang orientasinya dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Jadi pendidikan pesantren itu diciptakan itu oleh kiai, tujuannya adalah untuk melahirkan kader-kader muslim yang punya daya juang dan seterusnya, yang siap berdakwah, yang siap menjadi penerus para kiai, para ulama. Karena kiai sendiri adalah pewaris para nabi, ulama itu para pewaris nabi. Beliau itu mendirikan pesantren ya, tujuan akhirnya adalah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah. Saya pernah ikut pengajian langsung Kiai Abdul Haq Zaini, salah satu pengasuh Kiai Haji Abdul Haq Zaini, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Mujahidin. Ketika ngaji beliau menyampaikan, sampai kapanpun bahkan ila yaumil kiamah, kata beliau, pesantren itu pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren itu konsep pendidikannya adalah kitab ta'lim wa ta'lim, kitab yang dikarang oleh Syekh Hasan Haji. Lah, kita mau talim itu di sana itu menerangkan tentang bagaimana pentingnya mencari ilmu. Ilmu apa yang ilmu apa yang perlu diutamakan, yang harus dipelajari. Bagaimana kita menghormati ilmu. Bagaimana kita menghormati guru, menghormati ustadz, berakhlak kepada teman. Bagaimana kita menghargai, tekun dalam belajar. Bagaimana ketika saat kita belajar, di situ diterangkan. Bahkan memegang kitab, meletakkan kitab saja itu diterangkan. Yang mungkin santri hari ini atau belajar di luar sana kurang memahami ini. Bahkan di kitab itu diterangkan bagaimana meletakkan kitab yang sekarang orang sembarangan, bahwa kitab yang dikarang ulama itu di atasnya ditaruh songkok, pen, laptop. Itu tidak benar. Itu tidak benar dalam proses pendidikan pesantren. Dalam proses pembelajaran di pendidikan pesantren itu nggak benar.
Karena apa? Di kitab itu diterangkan bahwa kitab yang harus paling tinggi sekali ditaruh itu Al-Quran, tafsir, itu paling atas. Baru kitab-kitab karangan ulama. Kalau sekarang dicampur jadi satu. Bahkan kitabnya dijadikan tempat tidur. Bukunya dijadikan bantal. Bagaimana mendapatkan ilmu yang barokah? Karena pesantren itu yang salah satu yang ditekankan adalah bagaimana akhlakul karimah. Karena tujuan jangka pendeknya, tujuannya pesantren itu, orang belajar ke pesantren itu nanti tujuan akhirnya mencari ridha Allah semua, adalah mengaji dan membina akhlak. Lalu karena itu pembinaan akhlak di pesantren itu menggunakan konsep-konsep yang islami yang direkomendasikan oleh para ulama. Nah, termasuk yang menjadi pedoman juga kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Adabul Alim wal Muta'allim. Kalau keliru begitu judulnya. Ya, jadi situ berbicara tentang tata krama, etika, sopan santun terhadap ilmu dalam belajar dan seterusnya, itu dibicarakan di situ. Lah sekarang banyak terjebak dengan hal yang sifatnya administratif. Misalnya ketika mau mengundurkan anak, dari proses yang pertama saja itu dititipkan ke orang lain, anaknya dititipkan ke orang lain, cukup didaftarkan secara online, tidak diantarkan ke kiainya, tidak sowan, tidak nyapis, tidak sowan ke kiainya, tidak matur. Bagaimana? Itu kan sudah tidak menunjukkan itu adalah ta'zim. Makanya di kitab Ta'lim tersebut juga diterangkan al-hormatu khairu minat ta'ah, katanya. Jadi hormat itu lebih baik daripada ta'ah. Kenapa? Karena kalau tidak taat, tidak hormat, kalau hanya sekedar taat saja, banyak orang yang rajin belajar, pinter, sholat tapi sembarangan karena tidak hormat, sholatnya sembarangan. Belajar rajin, ilmunya banyak, tapi ketika belajar tidak menghormati ilmu. Itu hanya belajar, padahal hanya dapat cerdasnya, dapat wacananya. Ilmunya tidak mampu menggerakkan dirinya, ilmunya tidak bermanfaat dan tidak barokah. Kenapa? Ya karena saat belajar dia itu hanya belajar ilmu, tidak menghormati ilmu sendiri, tidak menghormati ahli ilmu. Makanya kalau di pesantren itu sandalnya kiai itu jadi rebutan para santri. Bagaimana salah kiai itu ketika mau kiai masuk ke masjid atau ke musala, ketika mau ngajar, sandalnya itu dibalikkan lagi supaya apa? Kiainya mudah. Itu menghormat karena apa? Sandalnya, kalau sandalnya bukan karena sandalnya, karena ini sandalnya ahli ilmu, bukan kita mensucikan, mengkultuskan kiai. Dari hal yang sepele ini, dari hal yang kecil-kecil begini, urusan sandal, kita menghormat, apalagi kepada orangnya, apalagi kepada ilmunya, apalagi kepada gurunya, sehingga perguruan santri itu, keguruannya itu sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Ya, intinya kita menghormati ulama. Kita apakah itu berlebihan? Tidak. Di situ itu ada latihan mental, latihan menundukkan ego, latihan tawadu, rendah hati. Nah, di situ konsep pendidikan pesantren yang akhirnya bisa melahirkan para santri yang siap berjuang di masyarakat. Nah, maka penekanan pendidikan pesantren itu adalah menekankan kepada pendidikan. Selama proses pembelajarannya adalah latihan, riyadhah, tirakat, ya katanya orang sekarang itu tirakat. Riyadhah, latihan menempa diri di pesantren, latihan beribadah, latihan menghormat kiai, latihan jauh dari orang tua, latihan mengabdi tanpa pamrih. Karena ilmu itu yang tidak manfaat dan tidak barokah itu hanya sekedar wacana. Itu disinggung oleh Imam Ghazali bahwa ilmu itu dibagi dua, katanya, dalam hal implikasinya. Ada ilmu kepada ilmu lisan, ilmu yang jadi wacana. Ada ilmu qalb, ilmu yang sampai kepada hati. Ilmu yang sampai